kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita membahas firman Allah dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan keseharian kita. Kita lupa pula bersalawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga ilmu dari beliau sampai kepada kita, dan insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kajian tentang Nabi Yusuf. Kemarin kita sudah kemarin malam, ya saya anggap malam pemanasan, mengulangi kajian yang terdahulu, tapi cukup penting ya. Cukup penting bagaimana caranya mendengarkan suara Isa. Ya. Bagaimana cara mendengarkan suara Isa. Sebenarnya yang dari rentetan cerita Nabi Yusuf yang pernah kita bahas sampai ayat 42 itu, ada beberapa ayat penting yang menggambarkan bagaimana caranya Allah menunjukkan cara untuk melatih penglihatan. Ya. Kalau Maryam dengan Isa melatih mendengar dan berbicara, ya, berbicara dan mendengar. Kalau di Yusuf ini melatih penglihatan. Kita buka kembali surat 12 ayat 21. Surat 12 ayat 21 yang sudah pernah kita bahas. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepada tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti." Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi seperti apa cara Allah mau mengajarkan takwil mimpi kepada Yusuf? Ya, dari awal kejadian dia mesti dijatuhkan dulu ke dalam sumur, jatuh ke dalam sumur, titik yang paling rendah. Jadi kalau kita masih tarik nafas, baru mengancing. Jadi jatuh dulu ke dasar sumur. Kemudian tiba di sini dijadikan barang dagangan. Apa itu barang dagangan? Kalau kamu lakukan ini, kamu dapat ini. Kalau kamu lakukan ini, kamu dapat ini. Dagangan itu namanya jual beli. Diperjualbelikan. Jadi artinya untuk mendapatkan yang tenggelam tadi mesti ada syariat, mesti ada yang dikerja. Makanya penuhi takaran dan timbangan, penuhi persyaratan yang diajarkan oleh ini ya, oleh teknik-teknik yang sudah diajarkan, penuhi itu semua. Ya, kemudian dia ditempatkan di negeri Mesir, sini diangkat sebagai anak atau diangkat sebagai pelayan atau khalifah untuk diajarkan takwil mimpi. Kenapa di situ ada takwil mimpi? Kita buka lagi 42 ayat 52 sudah dipasang. Surah 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh dengan perintah kami. Ya. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Ya. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Ya. Kami jadikan ruh itu, walakin ja'alnahu, kami jadikan dia
karena terlanjur diterjemahkan Al-Quran sehingga dikatakan saya jadikan Al-Quran itu cahaya. Ya, tapi kalau dikembalikan ke bahasa aslinya, aku jadikan ruh itu menjadi nur, cahaya yang menerangi kegelapan. Kegelapan itu ada di sini, tempat terbenamnya matahari. Ya, baru dibawa ke tempat jatuhnya nur. Tempat jatuhnya nur akan lengkap kalau dicerita melalui kisah Musa. Musa itu jatuh nur menghantam bukit atau gunung atau bukit Tursina. Nabi Musa jatuh pingsan. Setelah sadar boleh katakan, aku yang pertama-tama beriman. Artinya iman itu pertamanya jatuh ada di sini. Setelah hancur gunung. Karena kalau berada di antara dua gunung, di situ kita tidak mengerti pembicaraan. Ya, tidak paham akan pembicaraan. Menurut saya laksanakan perintah, saya jauhi larangan, padahal tidak mengerti perintahnya seperti apa. Namanya orang-orang yang tidak mengetahui perintah. Fasenya Musa, fasenya syariat atau hukum dilaksanakan. Dan jatuh nur di sini supaya dia bisa melihat. Tadi gelap, akhirnya bisa melihat. Kata melihat inilah yang diartikan di situ disebut dengan mampu menakwilkan mimpi atau mampu mengetahui apa yang dilihatnya. Jadi ada sisi samping kiri ini, saya bahasakan begitu. Ini ketika Allah mengajarkan takwil mimpi pada dimensi ini. Kalau dimensi sebelah kirinya, dimensi ini, ya, orang mampu mengetahui arti dari mimpi yang disebutkan orang, ya. Apa yang orang lain mimpikan dia bisa artikan. Kalau saya mimpi ini, oh begini artinya. Kalau saya mimpi ini begini artinya. Itu jalur kirinya itu, ya. Jalur kanannya adalah ketika kita melihat tanda, mampu membaca, oh ini maksudnya begini. Dan tanda itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran bisa paham. Itu maksudnya diberi kemampuan untuk menakwilkan mimpi. Diberi pengertian tentang apa yang dilihatnya. Jadi fase melihat dari gelap diturunkan dulu, kemudian dengan syariat, dengan aplikasi naik ke sini, akhirnya bisa menakdirkan mimpi, bisa mengerti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang diberi cahaya, jatuh cahaya di situ. Ruh mengantar cahaya. Oke, ya, bisa. Jadi di sini cahaya pertama didapatkan. Ya, jadi selalu di setiap perjalanan pergerakan ini selalu diikuti oleh hawa nafsu ini, selalu mengambil peran, ya, karena dia punya kekuatan sendiri. Dia punya kekuatan yang berasal dari sini juga. Ketika aku keluar dari diri yang satu diciptakan pasangannya, ini diri yang satu menyatu dengan pasangannya. Dari diri yang satu dan pasangannya tercipta segala sesuatu. Ya kan? Berarti ini menyatu dengan pasangannya. Jadi kekuatannya ini berasal dari diri yang satu, melalui jalur hawa nafsu. Jadi ketika dalam perjalanannya kembali, dia akan selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jadi pergerakan kembali kepada Tuhan ini yang dipraktekkan oleh Yusuf dikejar oleh Zulaiha, ya. Zulaiha dikejar oleh wanita dari Mesir.
dia menawarkan hawa nafsu. Kalau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan sebuah tujuan, tetapi diberikan, itu tidak ada masalah. Artinya kita berjalan lurus ke depan, dia mengejar dari belakang, itu tidak ada masalah. Tapi jangan menoleh, jangan ikut menoleh, jangan berharap, jangan coba-coba ini, jangan mau menguji diri kita dengan katakan saya akan mampu melawan ini. Kalau saya dikasih ini wanita, saya akan mampu melawan. Tidak bisa ya, tidak akan mampu. Kalau saya coba-coba dulu keluar diri lah. Nanti kalau bosan masuk lagi ke dalam. Coba-coba ini ya, kekuatan hawa nafsu seperti apa. Kita saja sekarang ini sebenarnya kita sudah ditarik-tarik keluar, ya. Terus kita ditarik keluar oleh kekuatannya Zulaiha. Jadi kalau tetap berjalan kemudian Zulaiha mengganggu dari belakang, biarkan saja, bukan kehendak kita. Maksudnya, jadi latihan tetap dijalankan, ada apa-apa yang didapatkan, ditolak dulu itu ya, tolak dulu semua. Jadi ya sudah ada beberapa metode untuk mendengarkan suara, kemudian mendengarkan suara dari Isa atau suara dari ruh, bagaimana caranya. Kemudian ya ini untuk melihat tanda yang diberikan oleh Allah, ya. Diturunkan dulu ke dasar sumur, kemudian diperjualbelikan oleh kerajaan Mesir. Ketika dia sampai di situ jatuhnya nur, di situ dia bisa memahami tanda. Oke. Ya, masih ada lagi yang tadi yang berkaitan dengan tarikan hawa nafsu. Surat 12 ayat 33. Yusuf berkata, "Wahai Tuanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku dan engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Lihat kata-kata Yusuf, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti keinginannya Zulaiha. Penjara lebih aku sukai daripada mengikuti keinginannya Zulaiha. Seandainya dalam perjalanan kita ini, dalam perjalanan ini kita tertarik kepada Zulaiha, ya, tiba-tiba punya kemampuan atau keilmuan bisa memindahkan hujan, ya luar biasa ya, kalau hujan dipindahkan. Tapi kalau Yusuf pilih apa? Lebih bagus saya kehujanan daripada dikasih ilmu begitu. Itu maksudnya penjara lebih aku suka daripada ikuti kemauannya ini Zulaiha. Kalau tidak mau di penjara, ya pasti dikasih ilmu kebal, ilmu berkelahi. Kalau orang tidak tahu berkelahi itu terpenjara itu, dihina-hina ini, di pandang ente, terpenjara namanya. Sakit, manusia biasa pasti sakit, itu terpenjara itu. Tapi kalau ikuti harusnya Zulaiha, sakit apa? Simpan cincin dalam gelas, minum pasti sembuh. Wah, itu Zulaiha punya itu. Jadi Zulaiha menarik perjalanan kita ini ke sebelah kiri. Jadi penjara lebih aku suka, lebih aku pilih daripada mengikuti keinginan para wanita ini. Kenapa itu para wanita? Dalam pergerakannya kembali keluar dari sini, seorang pemuda yang sangat gagah. Kalau pemuda yang gagah lewat,
Itu yang diperhatikan, akhirnya bisa menjadikan tangan terpotong. Ya, ingat cerita yang lalu ya, terjadi pertumpahan darah. Apa maksudnya pertumpahan darah? Membuat jalan lain, ya, membuat jalan baru. Ini darah kalau tidak luka ini darah yang datang ke sini kembali lagi ke jantung, putar lagi kembali lagi ke situ, ya biar dia putar bagaimana tetap kembali ke jantung. Setelah melalui pembersihan pada ginjal, dan ginjal itu alat bertobat. Kembali lagi, tapi kalau dibuat jalan baru, terpotong tangan, tak keluar darah, ini darah tidak bisa ketemu lagi ke pusatnya, tertinggal di situ. Ya, gara-gara melihat itu anak muda yang sangat gagal. Jadi saya katakan tadi, jangan mau menguji kita punya kemampuan dengan ya Allah, sedikit-sedikitlah kasih pengetahuan saya keluar diri. Nanti kalau tidak bos sama kembali lagi ke situ. Lain kalau orang tidak sengaja sebelumnya tidak mengetahui persoalan ini, selalu dia pakai ilmu-ilmu keluar diri, begitu dapatkan ini ya kata Allah, wahai orang-orang yang melewati batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kembalilah kamu berserah diri kepadanya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau kita sudah tahu baru mau ke sana, ya surat 7 ayat 175 176. Surat 7 ayat 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Ya, sudah diberi peringatan, kemudian dia berpaling, terikut sama setan, hawa nafsu, maka jadilah dia tersesat. Terus, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi kalau dia mengikuti ayat-ayat tadi maksudnya ya, kalau dia mengikuti ayat Al-Quran tanpa berpaling, dia bisa ditinggikan derajatnya. Ya. Tapi kan derajatnya dia ukur dengan penilaiannya manusia. Kalau manusia itu menilai kita itu hebat, wah itu yang kita cari. Bagaimana supaya tetangga itu bilang, "Wah, Alami itu hebat sekali." Biar ditembak itu perlu loncat di badannya, wah itu hebat luar biasa itu. Itu yang kita cari. Semua orang sekampung segan, ya. Lanjut. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Itu yang dimaksud dengan cenderung kepada dunia, pahala dunia, pujian dari orang yang dia cari. Ya. Ya kan, pasti pujian dunia. Pasti orang-orang puji hebatnya. Ya, lanjut. Maka perumpamannya seperti anjing. Ya, ini ya. Biasanya dia seperti anjing. Terus, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Lihat orang kayak begini, kalau kita kasih tahu, dia pasti lebih banyak bicaranya. Apa tuh nah? Agama apa itu ajarkan? Coba suruh angkat itu kursi di depannya, bisa tidak? Kalau tidak sini saya buktikan, saya bisa angkat di kursi, wah, gitu kan? Dia lebih dia merasa lebih, ya, ingin membuktikan. Begitu juga kalau seumpamanya tidak ngomong, diam-diam dia dibilang tidak ada anjingnya kapan? Tidak, dalam hatinya ini bicara, siapa itu? Apa itu? Siapa itu? Mengajarkan agama baru tidak ada mukjizat dia punya. Harus ada mukjizat baru bisa belajar agama. Kita minta doa, kita minta apa ini? Keselamatan dunia dan akhirat. Seorang ustaz harus selamat dunia dan akhirat. Artinya kalau seorang ustaz saya tembak tidak kena peluru dia. Selamat dunia kan? Karena apa? Karena doanya pasti terkabul. Buktikan, saya tembak ya. Artinya ampun kan. Jadi dia
dikiaskan seperti, nah ini yang luar biasa. Saya katakan jangan coba-coba pancing supaya Allah menguji kita. Kan kadang-kadang kemarin, kalau saya diuji dengan kemiskinan, sudah lama ini saya diuji dengan kemiskinan ini. Cobalah Tuhan sekali-kali uji saya dengan kekayaan. Seperti apa itu? Saya diuji dengan kekayaan, saya pasti mampu lah. Tadi uji. Jadi, ya penjara lebih aku suka daripada mengikuti keinginannya. Ya, lebih bagus tidak punya apa-apa, hidup bagaikan terpenjara. Ya. Kalau hujan ya kehujanan, cari payung. Jangan ini hujan langsung saya mau yang tidak basah, teman-temanku basah semua. Saya yang tidak basah. Seperti mami hujan itu berlingkar di situ, tidak kena badanku. Tidak boleh itu. Ya. Jadi musibah yang paling atau azab yang paling besar, musibah yang paling besar yang adalah bukan gempa bumi, bukan kita ada di pesawat terus meledak pesawat di situ baru kita mati. Itu musibahnya tidak terlalu besar. Gempa bumi menyebabkan kematian tidak terlalu besar. Yang bahaya itu musibah paling besar ketika kita mati kafir. Begitu pesawat meledak, tak, mati kafir. Waduh, kembali ke dunia tidak bisa. Tapi kalau meledak pesawat mati dalam keadaan Islam, mau kemana ya? Keselamatannya aja itu lebih penting. Coba yang bisa hidup 1000 tahun lagi. Paling tinggi ya berapa Muhammad bilang itu 60 sampai 70. Meskipun itu bahasa kiasan nih, 60 dan 70 itu mainnya di sini. Umatku itu 60-70 di sini dia permainan umur. Kiasan itu tadi ya. Sekaligus ya secara makronya benar juga umatnya Muhammad 60. Ada juga 80, ada 90. Ini bapak kayaknya sudah 90 bapak di kampung. Umatnya Muhammad antara ini. Ini umatnya Isa, di sini umatnya Musa, di sini umatnya Ibrahim. Sini salingan boleh. Jadi kalau mau jadi pengikut Muhammad, jadi dulu pengikutnya Nabi Lut. Gimana pengikutnya Nabi Lut? Keluar dari negeri Sodom, masuk ke negeri Aman, pengikutnya Ibrahim. Masuk ke sini pengikutnya Musa, syariat. Masuk ke atas pengikutnya Isa, hakikat. Baru masuk di sini pengikutnya Muhammad. Jangan langsung ditempel. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya pengikut Muhammad. Weh, dia bilang Muhammad mana buktinya? Akhlakmu sangat jauh dari akhlaknya Muhammad. Kalau dia bilang pengikutnya Muhammad. Ya, lanjut. Jadi kita usahakan malam ini kita selesaikan cerita tentang Nabi Yusuf. Kita lanjut ke halaman ke ayat 43, surat 12 ayat 43. Lanjutan Nabi Yusuf. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menafsirkan mimpi. Ya. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian ada kulit padi yang hijau dan ada juga yang kering. Lanjut dulu. Sampai ayat berapa? Lanjutkan ayat berikutnya. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong. Ya, kenapa mereka mengatakan itu mimpi yang kosong?
mereka tidak tahu menafsirkan mimpi? Karena pembesarnya ini ya pembesar raja ini tidak bisa menafsirkan mimpi, ini tidak bisa melihat yang seperti itu. Ayat tanda-tanda seperti itu tidak bisa dilihat. Ya, nanti masuk di alamnya ini baru bisa. Oke, lanjut. Dan kami tidak mampu menentukan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Itu selama 7 tahun dalam cerita sejarahnya, ternyata 7 tahun baru dia ingat. 7 tahun baru dia ingat ceritanya Yusuf, ya. Nanti sudah sampai ke sini baru teringat ada Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. 7 tahun. Maka yang tadi yang masih ingat 3 orang penghuni penjara, 3 orang penghuni penjara, satu bermimpi memeras anggur. Anggur itu buahnya surga. Diperas itu maksudnya dicerna untuk diberi minum kepada ini. Jadi yang ini yang memeras anggur, yang kalau ada makanan dari surga langsung dikatakan oh begini maksudnya begini. Ah, itu namanya memeras anggur. Yang satu bermimpi menyimpan roti di kepalanya. Apa itu roti? Makanan juga, hidangan yang diminta oleh umatnya Isa untuk diturunkan adalah berbentuk roti. Roti itu disimpan di kepalanya. Seharusnya nih roti dikunyah baru dimakan seperti memeras anggur tadi, ya. Tapi dia simpan terus di kepalanya. Apa maksudnya? Banyak sekali ayat-ayat dia hafal, banyak sekali ilmu yang dia kuasai, tidak pernah dia praktekkan. Ilmunya tidak kuasai, prakteknya tidak ada. Itu maksudnya dia simpan roti di kepalanya sampai dipatuk burung. Itu artinya apa itu burung? Malaikat yang ya pencabut nyawa. Sampai ilmunya hilang. Jadi jangan simpan roti di kepala. Sama juga ini. Ini ikut belajar di sini bukan untuk disuruh menghafal ini. Bukan disuruh menghafal, disuruh praktekkan. Apapun yang kita hafal. Surat 2 ayat 106. Tambahan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik, Ya. atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ayat atau tanda yang pernah kita ketahui, lantas kita lupa dengan ayat itu, tetapi dikerjakan kita tapi dilupa. Seperti apa pengetahuannya? Ini yang menjadikan apa yang kita lupa itu jadi terganti dengan yang lebih bagus daripada ini, daripada yang kita ingat, daripada yang kita hafal. Paham ya? Dipraktekkan di sholatnya ini, tak dengan dasar apa ini, dihafal semua sejarah nabi-nabinya, tak dihafal semua, sampai suatu waktu terlupa, apa tadi yang saya kerja? Diganti. Saya mau cerita pengalaman kemarin yang saya ajarkan tentang pengucapan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian menghabiskan napas, menelan, tutup mata, diam, konsentrasi di sini. Pengetahuannya adalah jawaban wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu Allah yang ucapkan, bukan saya. Ya kan? Jadi serentak Allah yang menjawab. Jadi buka mata lagi, baru tarik nafas lagi. Begitu seterusnya sampai berlama-lama, pada akhirnya saya lupa bahwa tadi itu harusnya Allah yang menjawab, ya. Tiba-tiba muncul jawaban.
siapa tadi yang menjawab? Nah, itu kan diganti dengan ayat yang lain. Itu contoh. Ya, tadinya kan tak diam kan saya jawab sendiri ya. Pak, jawab sendiri. Sampai suatu saat ketika saya lupa bahwa ada jawaban di situ, nah, dia menjawab. Jadi ternyata selama ini tidak ada jawaban. Kenapa tidak ada jawaban? Karena saya menunggu jawaban. Ya. Tidak ada jawaban karena saya menunggu jawaban. Kenapa? Di mana itu pemuda itu yang saya sudah lama ini latihan? Di mana itu pemuda itu? Pemuda itu tidak akan muncul karena kamu menunggu pemuda itu. Ya, tidak bisa dua orang. Saya menunggu baru dia muncul. Nah, itu tidak bisa itu. Oke, mengerti? Mengerti. Di situ rahasianya tiada Tuhan, ditiadakan dulu. La ilaha, tiadakan. Makanya kalau ada, jangan ada apa-apa. Karena segala sesuatu pasti binasa. Ini sudah ditulis 28:8. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Kalau ada sesuatu hilangkan saja. Berarti apa itu berada di ketiadaan? Nah, Allah berada pada ketiadaan. Karena bukan sesuatu. Jadi kalau bukan sesuatu jangan dihayal-hayalkan. Ya. Apalagi kalau kita bilang mengingat Allah, apa yang kita lakukan kalau mengingat Allah? Oh, ingat tulisannya Allah. Tulisan Allah baru bercahaya lagi. Oh, tulisan Allah bercahaya. Itu namanya menyembah berhala. Jadi untuk mengingat Allah, jangan jadikan Allah sebagai objek. Allah sudah kasih rumus. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan kamu lupa diri. Ya? Ya. Itu caranya. Siapa di antara kalian sekarang yang lupa diri? Ya? Kata Allah, jangan seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan kamu lupa diri. Siapa yang lupa diri sekarang? Tidak ada ya? Berarti tidak ada yang lupa sama Allah itu. Gitu ya, jangan menghayal-hayalkan Allah itu seperti apa, tidak. Ikuti saja pesan orang tua dari Makassar, murangi sadari dirimu ya. Itu jadi kita tidak disuruh mengingat sesuatu yang lain yang apalagi membayangkan Allah itu seperti apa. Oke, lanjut Yusuf. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Jadi orang yang tadi memeras anggur, dia menjadi utusan antara raja dengan Yusuf, penghubung antara raja dengan orang yang mengetahui takwil mimpi, antara orang yang melihat sesuatu bermimpi, melihat sesuatu, baru ada utusan. Ini tadi yang memeras anggur, jadi rasul dia, ya, jadi utusan kepada orang yang bisa memaknai mimpi. Kamu tadi yang mimpinya memeras anggur, jadi dia jadi penyambung. Utuslah aku kepadanya, kepada Yusuf. Oke, lanjut. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang betina, Ya. yang kurus, Ya. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Ya. Jadi ini tadi yang memeras anggur tadi yang menjadi pelayan raja, menjadi utusan raja kepada Yusuf yang sudah dilupakan selama 7 tahun. Ya, harusnya kan Yusuf ini balas dendam ini. Begitu datang orang tadi,
sama saja kau 7 tahun tinggalkan di sini kan. Tapi Yusuf tidak, dia langsung menjelaskan tentang makna apa yang dimimpikan oleh raja ini. Lanjut. Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Ya. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ya. 7 tahun masa subur. 7 tahun masa subur sama dengan 7 masa penciptaan bumi. Kira-kira kalau di sana bisa dibayangkan seperti apa ya kira-kira 7 masa penciptaan bumi. 7 masa subur. Saat itu kamu bercocok tanam, harus bercocok tanam. Tapi jangan makan semuanya, makan sedikit saja. Sebagiannya kamu simpan. 7 tahun masa subur adalah ketika manusia dijadikan khalifah. Dia diberi amanah berupa tubuh. Tubuh itu apa? Penciptaan 7 lapis bumi. Tubuh namanya, 7 lapis bumi. Dengan kelengkapan yang ada, ya, dengan kemampuannya yang ada, dia harus bercocok berkebun, menanam, harus menanam. Untuk bekalnya akan ada 7 masa paceklik, masa kekeringan, masa tidak bisa lagi menanam, musim kering. Jadi 7 tahun masa subur adalah dalam keadaan seperti ini, bisa berbuat sesuatu. Jangan dimakan semua. Apa maksudnya dimakan semua? Melakukan ini untuk mendapatkan kenikmatan sesaat, hanya untuk mendapatkan pujian. Nah, itu makan semua itu namanya kalau mau dipuji. Tapi kalau saya lakukan terus ada pujian, ya itu yang kita makan, ya. Ya. Bukan sengaja minta dipuji. Tapi kalau dipuji, ya jangan bilang kayak kemarin, ini kan belum seberapa ini. Nah, itu sama kita nikmati semua itu kalau begitu, ya. Jadi diangkatlah kita sebagai orang yang si Ani itu pahlawan. Tidak ada masalah, yang penting tujuan bukan untuk menjadi pahlawan. Itu maksudnya, jangan dimakan semua. Itu namanya 7 tahun masa subur. Sesudah itu akan datang 7 tahun masa paceklik. Ya, disitulah terjadi peperangan antara Imam Mahdi dengan Dajjal, yang dijelaskan kemarin surat 67 ayat 3 dan 4. 67 ayat 3 dan 4. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Apa yang maksudnya 7 langit? Ya, jiwa, ya. Ini 7 bumi, 7 lapis bumi, 7 masa subur. Ini 7 lapis langit. 7 lapis langit. Jadi pada masa paceklik, pada masa krisis, disitulah dibutuhkan makanan yang kita simpan tadi. Makanan yang kita simpan tadi mendukung kekuatannya Imam Mahdi. Jadi kapan Imam Mahdi lemah, di sini pasti gagal. Oke, lanjut. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Jadi terjadi, ya, memandang
7 langit, memandang 7 langit. Disinilah perang antara Imam Mahdi melawan Dajjal. Yang pertama muncul itu adalah Dajjal. Itulah katakan masa paceklik, menghabiskan apa yang kita tuai selama ini, apa yang kita panen selama ini, bisa habis di sini. Karena Dajjal itu tujuannya agar kita mati kafir. Oke, lanjut. Surah Yusuf. Lanjut surah Yusuf ayat 48. ya. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, Ya. kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Lanjut. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup. Ya. Kalau mampu menghadapi ini, kalau mampu menghadapi pertarungan ini, kamu akan diberikan ya hujan yang cukup. Apa itu hujan? Hujan adalah rahmat. Betul, itu hujan adalah rahmat. Kiasannya rahmat adalah hujan, hujan dari langit. Hujan dari langit. Kedatangannya Isa. Ya. Ya. Bagaimana caranya Zakaria diberi rahmat? Harus ada dulu Yahya, harus menanam dulu. Kalau bahasa di sini harus menanam dulu di musim subur. Kalau dia harus punya anak dulu. Dan apakah anak itu Zakaria yang bikin? Bukan. Zakaria tidak bisa bikin anak. Anak itu namanya Yahya, itu pemberian dari Tuhan. Karena apa? Karena Zakaria membuatnya dengan ikhlas, bukan untuk mengharapkan anak. Ya, kalau di sini ya, musim subur, 7 musim subur, 7 musim paceklik, kemudian ada 1 tahun, 1 tahun masa subur, masa turun hujan. Saat itu kamu memeras anggur, apalagi itu memeras anggur. Makanan dari surga, hidangan dari langit berupa anggur, diperas itu artinya dicerna, dimaknai. Bisa dimaknai sesudah itu. Ya. Jadi perjalanan dari tubuh kemudian masuk ke alam jiwa. Ya, di sini terjadi dapat nur, cahaya, menjadi khalifah, menjadi pelayan, kemudian akan turun hujan. Ruh dirubah menjadi nur. Ruh dirubah menjadi nur, masuk ke sini, jatuh ke sini. Saat itulah kamu bisa memahami Al-Quran, bahasanya begitu. Katakan kamu turun hujan, kemudian mereka memeras anggur, itu artinya mampu memahami Al-Quran, mampu memahami firman Allah, mampu memahami Al-Quran. Oke? Oke, lanjut. Dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku mengetahui tipu daya mereka. Jadi setelah Yusuf mampu menakwilkan mimpi, mampu menafsirkan makna ayat-ayat ini, ya, lalu dikatakan kamu dipanggil oleh raja, ya, kamu keluarlah kamu dari penjara dan akan didekatkan kepada raja, menjadi orang terdekatnya raja, menjadi asistennya raja. Yusuf katakan, tunggu dulu, tanyakan dulu kepada para wanita dulu yang membuat aku terpenjara begini. Tanyakan dulu kepada para wanita ketika mereka melukai tangannya, apakah pengetahuanku ini saya dapat karena mereka melukai tangan?
Kan begitu ya? Saya bisa menakbirkan mimpi, bisa mengerti firman Allah, tapi tidak dengan cara melukai, tapi tidak dengan cara lari ke kiri, gitu ya. Saya bisa paham Al-Quran, tapi bukan lari ke sini, ya. Saya tetap berjalan lurus meskipun aku berada dalam penjara. Ya, bisa memahami ayat Al-Quran, tidak mengikuti, ya, bukan karena mengikuti hawa nafsu, jadi bukan karena sebuah kesaktian, ya, tapi karena ya teknik yang diajarkan oleh Allah untuk bisa memahami firman Allah, bukan karena mau sakti, mau luar biasa, mau apa keinginannya Zulaikha. Oke, itu maksudnya. Tanyakan dulu kepada raja tentang perihal wanita-wanita yang melukai tangannya. Tidak ada hubungannya pengetahuan antara memahami Al-Quran dengan menumpahkan darah atau membuat jalan lain. Artinya, kalau kita membuat jalan lain, ya mungkin bisa, tapi sulit memahami Al-Quran. Seperti tadi dijelaskan, kalau disampaikan tentang ayat, ya, menggonggong, meskipun tidak keluar suaranya, dia orangnya cukup pendiam, tapi dalam hatinya bilang, apakah itu, siapa itu, apakah itu menculikan, teologi itu begitu, sini buktinya ini, coba, langsung dia. Oke, lanjut. Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ya, aku tidak berkhianat ketika Al-Aziz tidak berada di rumah. Aku tidak berkhianat, ya, artinya tidak lari ke sebelah kiri. Oke, lanjut. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, Ya. karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi terjemahannya itu seperti itu ya. Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat. Mari kita lihat bahasa Arabnya. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak berlepas diri dengan nafsuku. Tidak bisa lepas. Antara aku dengan nafsuku tidak bisa lepas. Ya. Tidak berpisah atau menyatu. Aku dengan nafs. Aku dengan nafsuku tidak bisa pisah. Sampai ke sini, sampai kepada pertarungan tadi antara Zulaikha dengan aku. Ya. Sesungguhnya aku sudah hampir condong kepada kejahatan. Seandainya bukan karena rahmat dari Tuhanku, aku juga pasti terjerumus kepada kejahatan. Begitu maksudnya ya, terjemahan yang sebenarnya. Aku tidak berlepas diri dengan nafsu. Makanya ya jangan percaya diri yang saya bilang tadi, jangan percaya diri. Jangan mau coba-coba, mau diuji oleh Tuhan. Kita ini kesulitan terus, ketika kita kesulitan pasti ingat Tuhan. Waktu diuji dengan kenikmatan ya, kalau diuji kenikmatan ya, pasti paling ingat Tuhan. Karena sedikit-sedikit pergi haji, sedikit-sedikit haji, ingat Tuhan itu. Jangan coba-coba ya. Yusuf pun hampir tertarik kepada Zulaikha. Sudah tertarik. Seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhan, pasti Yusuf tertarik kepada Zulaikha.
Yang mana tanda dari Tuhan? Ini tadi ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Seandainya sudah ya kesungguhan sudah berlatih, kemudian jauh dari Al-Quran, itu saya katakan hati-hati, ya. Seandainya jauh dari Al-Quran, Zulaiha tarikannya sangat, cantik ini ya, wanita cantik yang sangat cantik, Zulaiha ini. Bayangkan kalau semua pintu-pintu sudah ditutup, pintu-pintu